Oke, ini ada yang ngebah biru cuy. Bentar, kita giring ke Mia-nya. Oke, ayo Mia. Nah, ini dapat 1, terus 2, terus pakai revitalize cuy kita. Biar Mia-nya tetap hidup. Ini masih ada Yin. Oke, ngapain kau Yin? Dapat maniak. Mantap kali kau Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bangkit. Yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, dan di sini aku mainnya Uranus Rom. Karena di sini ESP-nya itu Aldous cuy. Dan junglernya ini Johnson. Dan kalian jangan kayak wow timnya apalah. Jadi setiap gameku itu pasti kayak gini cuy, aneh-aneh lah timnya itu. Dan satu lagi, kalau ini suaranya agak berisik ya maaf ya, soalnya di sini lagi hujan cuy. Terus aku lanjutkan. Jadi untuk pembahasan kali ini aku akan membahas tentang build Uranus untuk patch terbaru. Jadi kemarin kan ada pembaruan patch cuy. Jadi ini akan aku bahas ya, mulai dari item apa saja yang di buff plus kayak hero. Terus yang paling penting adalah untuk buildnya Uranus yang terbaru cuy. Oke, aku lanjutkan ke pembahasan kali ini. Jadi untuk pembahasan kali ini, bentar ini aku kabur dulu cuy. Jadi untuk pembahasan kali ini aku mulai dari segi emblemnya si Uranus dulu cuy. Jadi untuk emblemnya si Uranus untuk patch terbaru ini kayak gini. Bentar, ini ngapain kau Johnson? Oke, gak ada yang mati. Oke cuy, ini aku lanjutkan lagi ya. Jadi untuk emblem tetap menggunakan basic common emblem cuy. Dan untuk fungsinya sendiri biar nggak recall karena kehabisan mana. Jadi untuk basic common emblem ini biar mananya awet cuy. Terus untuk talent pertama, jadi untuk talent pertama ini aku menggunakan Firmness. Dan untuk fungsinya yaitu bisa menambahkan hybrid defense. Terus kalau kalian masih bingung istilah hybrid defense itu apa, jadi bentar kita bantu dulu cuy. Dan Johnsonnya dapat. Oke, tabrak saja ini John. Masih ada irital sekarat. Walah, nabrak turret malahan. Oke, jadi untuk hybrid defense yaitu adalah physical defense dan magic defense cuy. Jadi hybrid ini gabungan. Intinya kalian akan mendapatkan gabungan physical defense dan magic defense cuy. Terus aku lanjutkan ke talent kedua. Jadi untuk talent kedua ini aku menggunakan Festival of Blood cuy. Bentar, ayo Nana, ayolah kesana semua cuy. Jadi untuk talent kedua aku menggunakan Festival of Blood. Dan untuk fungsinya apabila kita ke petir bentar ini aku kabur dulu cuy. Oke, dan di sini selamat. Jadi kalau kita menggunakan Festival of Blood ini akan memberikan efek pemulihan ataupun spell farm kalau kita menggunakan skill. Dan untuk skillnya ini bisa ke minion, ke creep, ke hero, terus ke apa lagi ya, itu saja kan ya itu. Jadi kalau kita menggunakan Festival of Blood akan mendapatkan pemulihan ataupun spell farm kalau kita menggunakan skill ke minion, ke creep ataupun ke musuhnya. Dan ini pasti hilang agak cuy. Oke, terus aku lanjutkan ke talent ketiga. Jadi untuk talent ketiga ini aku menggunakan ini cuy, yaitu Brave Smith. Oke, apakah ada yang hilang? Grangernya menghilang cuy. Jadi untuk Brave Smith yaitu setiap kita menggunakan skill itu bisa memulihkan darah kita cuy. Dan ini hanya bisa memulihkan darah kalau kita menggunakan skillnya ke musuhnya. Jadi untuk talent kedua itu ke creep bisa, ke minion bisa, tapi
untuk talent ketiga ini harus ke musuhnya cuy. Jadi kayak gitu ya untuk penjelasan tentang emblemnya. Bentar, ini aku zoning dulu biar gak turtle dan dapat Johnsonnya turtle-nya. Oke, ini ngapain? Nah, oke, iritalnya menghilang cuy. Oke, ini aku lanjutkan ke build-nya. Bentar, nah ini Layla. Nah, dapat Mianya cuy. Jadi untuk build-nya sendiri, untuk pattern baru ini ada 2 versi. Oke, langsung saja aku bahas cuy. Jadi untuk build-nya itu kayak gini. Oke, ini aku akan bahas satu per satu cuy. Jadi untuk build ini ada momennya ataupun kapan kalian harus pakai build yang atas ataupun yang bawah cuy. Jadi gini, sebelum kalian membeli sepatu, kalau kalian itu main ESP ya, jadi kalian harus membeli item respect dulu, respect musuh di lane kalian dulu cuy. Umpamanya di sinilah, di sini umpamanya aku main ESP, terus musuhku itu adalah Yin. Jadi kalian bisa membeli Dreadnought Armor dulu cuy. Jadi untuk Dreadnought Armor ini tidak hanya bisa mengcounter kayak Yin saja cuy, tapi bisa mengcounter kayak hero-hero physical tapi menggunakan skill. Contohnya kayak Zuzong, Lapu-Lapu, Terisla, terus Tamus, Cici, terus siapa lagi? Pokoknya yang menggunakan skill terus damage-nya physical attack bisa kalian counter menggunakan Dreadnought Armor dulu cuy. Untuk early gamenya ini nabrak tembok lagi, halah. Oke, bentar ini aku kabur dulu. Terus kalau musuh kalian itu kayak Sun, Zilong, Argus, Badang, jadi hero-hero tersebut kan habis di buff kan, jadi kalian akan sering lah ketemu mereka. Jadi kalian bisa menggunakan, bentar, oke, jadi kalian bisa menggunakan steel leg plate ataupun black seal dulu cuy. Yaitu steel leg plate dan black seal adalah pecahan item dominan es. Terus kalau musuh di lane kalian itu kayak Esmeralda, bentar ini alah mati Johnsonnya. Terus kalau musuh kalian itu kayak Guinevere, terus Esmeralda, Edith, Sylvana, kalian bisa menggunakan Silent Robe dulu cuy. Jadi untuk item pertama, kalau kalian itu main ESP, kalian bisa sesuaikan sama musuh di lane kalian dulu. Setelah itu kalian lanjut ke sepatu cuy. Dan untuk sepatu aku sarankan kalian menggunakan Talk Boot. Terus untuk item selanjutnya, bentar ini dapat di sini. Terus untuk item selanjutnya kalian bisa menggunakan Oracle. Tapi kalian juga bisa menggunakan build yang di bawah ataupun yang nomor 2 ini kalau musuhnya itu ada hero-hero yang aku sebutkan ini. Yang pertama ada Zilong, yang kedua ada Freya, yang ketiga ada Sun, terus yang keempat ada Argus, yang kelima ada Minsitar, yang keenam ada Badang, yang ketujuh ada Aulus. Jadi kalau kalian itu melawan hero-hero yang aku sebutkan tadi ataupun hero-hero tersebut ada di musuhnya, kalian bisa menggunakan item yang nomor 2 cuy. Kenapa bang? Jadi gini, yang pertama hero-hero yang aku sebutkan di atas, bentar ini aku kabur dulu apakah bisa. Ini Aldos punya ulti nggak bantu sama sekali, alah matikan aku. Oke, ini aku udah hidup lagi cuy. Jadi kenapa untuk hero-hero yang aku sebutkan di atas kalian harus memakai item yang nomor 2? Karena yang pertama hero-hero di atas ataupun hero-hero yang aku sebutkan tadi itu habis di buff cuy. Walaupun nggak semuanya, tapi kebanyakan plus item-itemnya cuy. Jadi kalau ketemu hero-hero yang aku sebutkan di atas, kalian memakai item ataupun build yang nomor 2. Terus aku lanjutkan
ke alasan nomor 2. Kenapa kalian harus memakai item yang nomor 2 cuy. Bentar, ini aku kabur dulu. Aku pancing ke Mia-nya. Ayo Mia, laksanakan. Dapat 1. Terus ini kita pakai Revitalize biar Mia-nya nggak mati cuy. Mia dapat triple kill, masih ada Yin. Ayo, dapat Maniac. Mantap kali. Terus aku lanjutkan untuk alasan kedua kenapa kalian harus menggunakan build yang nomor 2, yaitu dari segi item. Jadi ada beberapa item yang di buff cuy. Yang pertama yaitu ada DHS. Jadi DHS sekarang memiliki 8% lifesteal cuy. Plus setiap stack, jadi DHS kan ada stacknya tuh sampai 5. Jadi setiap stack akan mendapatkan tambahan 2% lifesteal dan ini bisa di stack sampai 5 kali. Jadi dari bawaan saja itu sudah 8%, terus ditambah 2% kali 5 cuy. Soalnya setiap stack kan menambahkan 2%, terus bisa di stack 5. Jadi itu kalau di total itu sudah mendapatkan 23 lifesteal cuy dari DHS saja. Terus aku lanjutkan ke item yang di buff yang nomor 2, yaitu ada Rose Gold Meteor. Jadi untuk Rose Gold Meteor ini untuk buffnya itu banyak cuy, mulai dari atribut. Jadi untuk atribut ini emang dikurangin. Dulu Rose Gold itu untuk atribut ini aku di ulti siapa tadi, Edora, Layla. Oke, kita mundur dulu. Oke, aku lanjutkan. Jadi dulu untuk physical attack, bentar, ganti di ulti Yin. Oke, mantap kali. Oke lah, aku lanjutkan. Jadi dulu untuk Rose Gold itu untuk physical attacknya 60, sekarang tinggal 40 physical attack cuy. Tapi sekarang terus ada penambahan atribut juga, yaitu 20% attack speed plus 10% lifesteal cuy. Terus yang paling penting yaitu dari pasif uniknya si Rose Gold, yaitu yang pertama akan memberikan 1% hybrid defense apabila hero pemakainya memiliki 1% lifesteal cuy. Terus bisa disetak sampai 50. Intinya kalau kalian memiliki 50 lifesteal ataupun 50% lifesteal akan mendapatkan 50 hybrid defense cuy. Bentar, ini aku kabur dulu. Ya intinya kalian itu memiliki 50 stack Thunder Bell cuy, secara cuma-cuma, nggak susah payah. Tapi efek ini akan berkurang kalau yang memakai itu selain Factor. Jadi Factor itu dimudahkan cuy untuk masalah hybrid defense, terutama untuk hero-hero yang mengandalkan attack speed cuy. Jadi kenapa untuk hero-hero yang aku sebutkan di atas kalian bisa menggunakan item yang nomor 2 langsung karena dari pasif Rose Gold cuy. Terus yang kedua yaitu Rose Gold tetap memiliki ataupun tetap memberikan efek seal cuy. Jadi dulu akan memberikan efek seal kan kalau darah kita itu tinggal 30%. Jadi untuk sekarang pasifnya itu tidak diubah cuy. Jadi semakin kuat lagi cuy hero-hero Factor yang menggunakan attack speed. Oke, jadi kayak gitu ya untuk penjelasan tentang itemnya. Jadi kalian nggak usah bingung lagi kalau ketemu kayak hero yang aku sebutkan di atas, kalian memakai build yang mana cuy. Terus ada tambahan lagi, yaitu apabila suatu saat nanti kalian ketemu hero-hero yang aku sebutkan di atas tadi, terus mainnya di God Lane, kalian jangan kaget ya. Soalnya hero-hero yang aku sebutkan ini lagi enak banget dari segi item ataupun segi lainnya lah untuk dijadikan God Lane cuy. Terus kalau kalian tanya hero-hero yang di atas kalau dipakai di ESP gimana bang? Jadi hero-hero di atas itu kurang cocok kalau dimainkan di ESP, karena untuk meta sekarang ESP itu harus bisa tahan badan dan kuat pas saat ada turtle cuy. Oke, jadi kayak gitu aja karena ini gamenya sudah end. Aku bangkit mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.